Panglima TNI mengeluarkan surat telegram. Ya. Ya, surat telegram nomor 886 tahun 2020 tanggal 29 Juli Ya. 2020. Di situ disampaikan terkait kebijakan Panglima TNI terkait dengan sholat Idul Adha di lingkungan TNI. Ya. Sekali lagi saya sampaikan di lingkungan TNI. Ya. Bunyinya adalah bahwa sholat Idul Adha yang selalu kita laksanakan berjamaah di masjid maupun di lapangan di lingkungan TNI untuk kali ini ditiadakan. Ditiadakan, Pak ya? Ditiadakan. Namun bisa dilaksanakan masing-masing di rumah masing-masing. Tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, tentara profesional. Salam prajurit, salam merah putih. Welcome to podcast Puspen TNI. Halo sahabat TNI dimanapun berada dan bertugas. Terima kasih masih menyaksikan channel kami. Tak lupa juga saya menyapa rekan-rekan prajurit TNI yang gagah perkasa, yang saat ini melaksanakan tugas operasi dan non-operasi. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sobat TNI, Idul Adha atau Idul Kurban merupakan hari besar agama Islam yang jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah 1441 Hijriah atau tanggal 31 Juli 2020 Masehi. Pada hari tersebut dimaknai dengan peringatan akan peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan putranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain peristiwa kurban, pada Idul Adha juga sebagai puncak ibadah haji. Dan umat muslim seluruh dunia melaksanakan sholat Idul Adha juga pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Sobat TNI, bagaimana pelaksanaan Idul Adha kali ini di tengah pandemi COVID-19? Dan saat ini telah hadir bersama kita Kepala Pusat Pembinaan Mental TNI, Laksamana Pertama TNI Dery Trisananto Suhendi, Sarjana Ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Syam. Selamat malam. Salam, terima kasih. Senang Bapak hadir bersama saya. Kita akan berbincang-bincang terkait Idul Adha yang akan kita laksanakan besok, Bapak. Mungkin kalau boleh saya menyampaikan atau bertanya kepada Bapak, bagaimana pelaksanaan sholat Idul Adha yang akan kita laksanakan besok yang dihadapkan dengan pandemi COVID-19 saat ini, Bapak? Sebelumnya saya mau mengulangi apa yang disampaikan tadi Pak Syam, bahwa Idul Adha ini kita di sini tidak hanya mengenang atau mempelajari daripada napak tilas Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Tapi bagaimana kita meneladani, ya, meneladani daripada napak tilas tersebut, ya, melalui ibadah haji, melalui Idul Adha, sholat Idul Adha, kemudian pemotongan kurban. Bahkan kita juga bagaimana meneladani Rasulullah SAW yang pada akhirnya kita bisa melaksanakan atau bisa memperingati Idul Adha. Ya. Terkait dengan sholat Idul Adha yang akan dilaksanakan besok, kita TNI mengacu kepada surat edaran dari Menteri Agama. Baik, Bapak. Nomor 18 tahun 2020, juga Fatwa MUI ya, nomor 36 tahun 2020, di mana di dalamnya disampaikan panduan-panduan untuk melaksanakan sholat Idul Adha terkait dengan protokol COVID-19. Ada beberapa yang memang harus kita laksanakan dalam protokol tersebut. Ya, pada dasarnya kita melaksanakan protokol yang sudah pernah kita laksanakan sebelumnya, yaitu menjaga jarak, ya, kemudian mencuci tangan, menggunakan masker, ya kan, menghindari kerumunan. Namun ada beberapa yang spesifik, yaitu misalnya di masjid. Di masjid itu harus ada petugas khusus yang akan mengukur suhu tubuh. Petugas khusus yang
menjaga di pintu depan supaya antrian untuk masuk ke masjid tidak terlalu berdekatan. Kemudian masjid juga menentukan satu pintu saja untuk masuk dan keluar, tidak banyak pintu. Nah, itu yang spesifik. Kemudian ada beberapa juga yang disampaikan bahwa seperti para yang sudah lanjut usia dan anak-anak dihimbau atau dianjurkan untuk tidak melaksanakan sholat Idul Adha karena rentan terhadap penularan COVID ya Pak ya. Baik Bapak, baik. Ya. Terkait dengan di lingkungan TNI, ya ini baru keluar kemarin Pak. Ini ya, saya sampaikan di sini bahwa Panglima TNI mengeluarkan surat telegram. Ya, surat telegram nomor 886 tahun 2020 tanggal 29 Juli. 2020 di situ disampaikan terkait kebijakan Panglima TNI terkait dengan sholat Idul Adha di lingkungan TNI. Sekali lagi saya sampaikan di lingkungan TNI. Ya. Bunyinya adalah bahwa sholat Idul Adha yang selalu kita laksanakan berjamaah di masjid maupun di lapangan di lingkungan TNI untuk kali ini ditiadakan Pak ya. Namun bisa dilaksanakan masing-masing di rumah masing-masing. Oh begitu. Jadi yang ditiadakan itu adalah di masjid atau lapangan yang berada di lingkungan TNI. Sekali lagi di lingkungan TNI. Iya. Jadi itulah kebijakan Panglima TNI terkait dengan pelaksanaan sholat Idul Adha di lingkungan TNI untuk tahun ini. Untuk tahun ini. Baik. Bapak mohon penjelasan bahwa Idul Adha terkait dan identik dengan pemotongan hewan kurban. Lantas bagaimana teknis pemotongan hewan kurban dan pembagian daging kurban yang lagi-lagi dihadapkan pada situasi pandemi ini Pak? Kembali lagi saya sampaikan untuk sholat Idul Adha, kemudian penyembelihan, semua kita berdasarkan dari surat edaran Menteri Agama dan juga dari fatwa MUI. Untuk penyembelihan hewan kurban, sama seperti yang untuk panduan dari sholat Idul Adha tadi, intinya adalah selalu kepada protokol kesehatan COVID-19. Ya, yang intinya adalah jaga jarak, pakai masker, cuci tangan dan lain-lain. Tapi ada beberapa hal khusus ya yang perlu disampaikan untuk penyembelihan hewan kurban, yaitu apabila penyembelihan hewan kurban itu tidak bisa dilaksanakan saat itu, ya, karena jumlahnya banyak, kita bisa memanfaatkan bekerja sama dengan tempat pemotongan hewan yang sudah ada, yang sudah artinya sudah direkomended oleh pemerintah. RPH itu ya Pak ya? Tempat pemotongan hewan. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memanfaatkan hari tasyrik. Hari tasyrik itu adalah mulai dari tanggal 10 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Itu ada 4 hari, 3 hari. Bisa kita mengatur pemotongan itu, misalnya jumlah kurbannya ada 10 atau 20 misalnya, kita bagi hari ini 2, hari ini 3, sehingga tidak menimbulkan kerumunan. Tidak menimbulkan kerumunan. Nah itu untuk pembagiannya tetap dilaksanakan sesuai dengan protokol yang ada. Oke. Gini Pak, kalau tahun lalu ya Pak ya, biasanya si penyumbang kurban atau orang yang mau berkurban, apakah itu mungkin kambing atau sapi, anggaplah sapi. Biasanya kalau seseorang yang berkurban sapi, itu bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, semua ingin melihat bagaimana kurbannya disembelih. Dan saya ingin menyaksikan si keluarga tersebut. Kira-kira pada saat sekarang ini, boleh nggak itu Pak, seperti itu Pak? Kalau dibilang boleh, ya kita lihat aturan yang ada sekarang ini adalah dibatasi. Dibatasi artinya kita tidak boleh ada kerumunan. Nah, artinya berarti masyarakat juga dibatasi. Gini Pak, yang berkorban si keluarga itu, ya maaf nih, tentu keluarganya pengen ngelihat
Apa ya harus dibatasi juga? Jadi gini, seyogianya, sebaiknya, Iya. sebenarnya yang baik itu adalah kalau kita berkurban adalah menyembelih sendiri. Oh. Itu yang afdol. Iya, baik. Tapi kalau tidak, disembelihkan oleh Orang lain. Iya. Kalaupun kita tidak bisa hadir, Iya. kita pun tidak apa-apa. Tidak ada yang artinya menyatakan bahwa kalau kita tidak hadir itu tidak sah, tidak. Selama nama kita Iya. sudah disebutkan Iya. di tempat pemotongan tersebut, Iya. itu sudah dinyatakan sah. Iya, baik. Jadi kita juga tidak perlu hadir, sama seperti beginilah. Ya, seperti begini. Sebelumnya itu kan kita sholat Jumat kan nggak boleh. Iya. Bukan nggak boleh, sorry. Sholat Jumat itu kita laksanakan. Iya. Ya. Tapi setelah ada COVID, Iya. sementara kan tidak melaksanakan. Bukan tidak boleh ya. Bukan tidak boleh. Iya. Sementara tidak dilaksanakan. Iya, Bapak. Nah, kenapa? Karena juga ulama-ulama menyatakan bahwa janganlah kita mendekat kepada Kerumun. kemudaratan. Iya, ya kemudaratan, kan? iya. Yang menimbulkan wabah, menimbulkan bencana. Iya. Nah, ini sama. Ya, apabila nanti kerumunan ini nanti Iya. menimbulkan suatu wabah atau bencana, malah ini jadi tidak baik. Baik. Sehingga mengurangi itu. Oke. Kalau mungkin kita melihatnya dari jauh ya Pak ya. Tapi tetap satu keluarga, boleh nggak Pak ya? Selama itu tidak kerumunan mungkin ya nggak apa-apa Pak. Boleh saja. Kecuali kalau keluarganya jumlahnya 20 Pak. Nah, itu jadi Ya, banyak. iya, baik. Bapak, masih banyak pertanyaan yang saya ajukan nanti. Sobat Puspen TNI, jangan kemana-mana, tetap di podcast Puspen TNI. Bapak, masih ada yang mau saya tanyakan. Kurban sebagai pengingat bahwa segalanya adalah milik Allah. Segala apa yang kita miliki juga milik Allah. Memiliki rasa empati, saling berbagi, itu pun tidak terlepas dari petunjuk Allah. Satu hal yang ingin saya tanyakan, saya ingin pencerahan bahwa seperti apa sih makna Idul Adha tahun ini yang dihadapkan antara kesalehan individu dan kesalehan sosial. Ya, terima kasih Pak Sam. Sebagaimana kita ketahui bahwa makna dari perayaan Idul Adha itu adalah merupakan refleksi. Iya. Refleksi dari kita, ketaatan kita, ya, kemudian ketakwaan kita, kecintaan kita kepada Allah yang diaplikasikan dalam bentuk ibadah haji, kemudian sholat Idul Adha, Yeah. kemudian salah satunya lagi adalah penyembelihan hewan kurban. Yeah. Kalau dihubungkan dengan kesolehan individu itu adalah hubungannya dengan hablum minallah. Yeah. Hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa. Ya. Di mana kita dalam melaksanakan Idul Adha itu kita pasrahkan diri kita untuk ketakwaan kita kepada Allah. Iya. Ya. Baik. Kita kuatkan iman kita bahwa semua yang ada seperti yang disampaikan tadi Pak Syam, Iya. semua yang ada di dunia ini bukan mutlak milik kita. Baik. Nah, jadi kita memperbaiki keimanan kita bahwa menuju kepada iman kita bahwa kita percaya lillahi ta'ala, Lillahi ta'ala. bahwa Baik. ada Tuhan itu adalah memiliki semuanya. Memiliki segalanya. Segalanya. Iya, baik. Terkait dengan kesalehan sosial, ini adalah hablum minanas. Hubungan kita antar manusia. Antar manusia. Zakat, Kurban. kurban atau Idul Adha, Iya. ya, khususnya kurban, Iya. ini adalah salah satu dari perwujudan hablum minanas. Hablum minanas. Ada beberapa ya seperti silaturahmi, Baik. ya, berkomunikasi, sosialisasi antar Iya. umat. Iya. Nah, itu adalah hablum minanas. Baik. Salah satunya adalah ini, yaitu pembagian hewan kurban. Hewan kurban. Di mana dalam situasi saat ini sangat-sangat pas ya kita pembagian hewan kurban ini, di mana dalam situasi COVID banyak masyarakat yang mulai bermasalah terhadap ekonomi akibat daripada COVID-19 ini. Iya. Oleh sebab itu kami juga tadi mendengar pada saat bersama Bapak Panglima Baik. menyatakan bahwa
daging kurban yang akan disembelih di Mabes TNI ini akan disumbangkan atau diberikan kepada masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan dan akibat dari pandemi COVID ini ya Pak ya. Jadi itulah hubungan antara sosial dan individu, individu kepada yang maha kuasa, dan yang sosial adalah sesama kepada masyarakat. Oke, baik. Berarti sudah ada arahan Bapak ya bahwa daging kurban itu tentu akan diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu, yang sudah barang tentu, yang berdampak dari sosial pandemi COVID ini. Nah, kira-kira untuk TNI tentunya, adakah kira-kira cara-cara pembagian daging kurbannya itu yang kalau dikaitkan dengan pandemi COVID ini? Kira-kira adakah yang disyaratkan atau ditetapkan dari TNI? Sebenarnya tidak ada. Tidak ada, Bapak. Tidak ada yang khusus. Baik. Tidak ada yang khusus. Namun kita sudah merencanakan. Baik. Dalam pembagian tersebut tetap harus mengutamakan kebersihan, ya. Dan kami lihat memang kita sudah menyiapkan beberapa perlengkapan atau peralatan. Dalam mengepak mengepak daging kurban tersebut sehingga daging kurban ini bisa tahan apabila tidak masuk ke kulkas itu selama 6 hari. Tapi kalau masuk kulkas itu bisa ya lebih dari 6 hari. Baik. Ini sangat bermanfaat karena apa? Apabila ini kita bagikan kepada masyarakat yang jauh, misalnya di luar Jawa atau di daerah yang kecil, itu masih bisa kita sampaikan karena daya tahannya masih kuat. Baik. Nah, itu yang kemarin kami lihat seperti itu. Oke. Oke. Baik Bapak, ini ada mungkin saya mau bertanya. Kira-kira peran pusat pembinaan mental ini terkait pandemi COVID yang saat ini masih berjalan. Kemudian adakah Pusbintal memberikan pencerahan atau mungkin arahan-arahan terhadap anggota TNI juga kepada keluarga TNI, Pak? Memang secara khusus ya Pak ya. Secara khusus Pusbintal ini tidak mempunyai tugas pokok untuk memberikan pencerahan seperti itu. Namun kita merasa punya tanggung jawab juga. Oh gitu. Punya tanggung jawab juga untuk membantu pemerintah dalam hal ini TNI untuk mensosialisasikan atau pencerahan kepada masyarakat atau kepada lingkungan TNI. Lingkungan TNI, baik. Yang kami lakukan adalah kami punya program kegiatan. Ya, salah satunya yaitu kita sering memberikan ceramah-ceramah agama. Baik itu agama Islam, ya kan, agama Nasrani, Hindu, Buddha. Nah, disitulah kita sisipkan pesan-pesan tentang protokol COVID-19. Disitulah kita sisipkan ceramah-ceramah tersebut, termasuk kegiatan-kegiatan lain yang menjadi programnya Pusbintal. Nah, kita sisipkan itu tentang COVID-19 dan bagaimana penanggulangannya, bagaimana menghadapinya. Baik. Seperti itu. Baik, berarti peran serta Pusbintal dalam rangka mensosialisasikan pencegahan penyebaran COVID-19 mungkin sudah berjalan berdasarkan sisipan-sisipan kepada beberapa agama yang ada di Indonesia tentunya. Masih banyak pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Sahabat Puspen TNI, tetap di tempat. Podcast Puspen TNI. Bapak, dalam Bintal Fungsi Komando tentunya terdapat mental sebagai unsur utama pembinaan prajurit di samping fisik dan intelektual. Nah, bagaimana cara pembinaan mental, fisik dan intelektual yang selama ini sudah dilakukan oleh Pusat Pembinaan Mental TNI? Terima kasih Pak Sam. Baik. Sebelum kita masuk itu, saya sampaikan dulu apa sih sebenarnya mental itu. Baik. Mental itu adalah kondisi jiwa, kondisi jiwa yang terpantul di dalam perilaku seseorang, terhadap berbagai situasi yang dihadapi. Jadi kondisi jiwa terhadap perilaku seseorang, terhadap situasi yang dihadapi oleh orang tersebut. Oleh orang tersebut. Itu mental. Itu mental, baik. Dan mental ini adalah salah satu dari
fungsi utama pembinaan prajurit TNI. Oh, Jadi iya, fungsi iya, utama, iya. unsur utama pembinaan prajurit TNI itu ada 3, ya, fisik, ya, kemudian intelektual, ya, dan yang terakhir adalah mental. Baik. Nah, mental ini adalah sebagai penggerak atau motor penggeraknya dari ketiga unsur utama ini. Ya, jadi mental ini yang sebagai motor penggerak daripada intelektual, kemudian fisik. Nah, Bintal Fungsi Komando, ya, yang ada di dalam Pusat Pembinaan Mental TNI, itu adalah merupakan fungsi organik, ya, fungsi organik dari militer, ya, yang berkaitan dengan pembinaan mental prajurit. Baik. Tanggung jawab terhadap Bintal Fungsi Komando ada di perwira pimpinan atau perwira atasan. Jadi bukan komandan. Karena Bintal Fungsi Komando akhirnya tanggung jawabnya di komandan, bukan. Tidak seperti itu ya Pak ya? Tidak seperti itu. Jadi tanggung jawabnya ada di perwira atasan. Perwira atasannya. Jadi artinya semua perwira Iya. yang menjadi atasan dia punya tanggung jawab Untuk membina mental fungsi komando. Oh iya baik. Perlu dipahami dulu seperti itu. Iya. Supaya kita tidak salah. Baik. Jadi bukan tanggung jawab komandan saja. Kepala atau paban atau paban madya apa, itu punya tanggung jawab terhadap para buahnya. Baik. Bintal Fungsi Komando. Nah, pembinaan mental yang dilakukan oleh Pusbintal TNI Pusbintal TNI itu adalah kita membuat program dari tahunan ya Pak ya. Ya. Yang paling penting di situ adalah bahwa Pusbintal TNI itu membuat kebijakan, membuat konsep kebijakan Panglima terhadap pembinaan mental TNI, di mana kebijakan tersebut yang akan dilaksanakan oleh unsur-unsur di bawahnya, yaitu di angkatan dan sebagainya. Ada beberapa pelaksanaan program atau program yang telah kita laksanakan, ya. Salah satunya atau salah duanya, salah tiganya nih Pak. Ya, salah satu. Tapi nggak salah semua. Jangan salah semua. Jadi ada beberapa ya Pak ya. Baik Pak. Misalnya kita memberikan pembekalan. Iya. Memberikan pembekalan dan memberikan pelajaran. Iya. Kepada siswa sekolah staf dan komando angkatan. Iya. Juga kepada siswa sekolah dan staf komando TNI, Sesko TNI dan Sesko Angkatan, kita memberikan pembekalan tentang Bintal Fungsi Komando. Oh. Kemudian kita juga melaksanakan pembekalan kepada prajurit-prajurit yang akan melaksanakan operasi. Operasi-operasi seperti misalnya kalau TNI Angkatan Darat, misalnya melaksanakan operasi di perbatasan, di pulau terluar. Ya. Nah itu sebelum berangkat kita melaksanakan pembekalan. Mental. Ya. Sebenarnya kita ingin memberikan juga pada saat dia di daerah operasi. Namun program tersebut mungkin akan dilaksanakan ke depan, kita akan melaksanakan. Baik. Juga kita melaksanakan kegiatan-kegiatan agama. Seperti untuk Islam ada kegiatan muzakarah dan muhasabah. Kemudian kalau Kristen, Katolik dan Protestan melaksanakan kegiatan retret. Retret. Kalau Hindu itu melaksanakan kegiatan tirta yatra. Yang pada dasarnya sama, yaitu bagaimana kita mengembalikan ilmu agama itu. Jadi begini, kegiatan agama ini adalah diperuntukkan kepada perwira rohani. Dia dikembalikan ilmu-ilmu agamanya, ya kan, diingatkan kembali, ya, supaya dia mengingat kembali bagaimana melaksanakan pembinaan rohani di satuan masing-masing. Dan ada juga kita memberikan program konseling di lembaga pemasyarakatan militer. Di mana di Indonesia ini ada 6 lembaga pemasyarakatan militer. Ya, ada 6. Kita melaksanakan konseling di setiap tahunnya kita laksanakan di 2 sampai 4 lembaga pemasyarakatan militer. Itu. Kita melaksanakan konseling, kita melakukan pendekatan terhadap yang ada di sana. Kemudian yang terakhir juga kita melaksanakan sarasehan Bintal, ada sarasehan Bintal
rohani, Iya. kita melaksanakan secara sehat pembinaan mental ideologi, Iya. pembinaan mental tradisi dan kejuangan, kemudian kita melaksanakan secara sehat tentang pembinaan mental dari sisi psikologi. Oh gitu, Jadi baik. itulah beberapa kegiatan yang kita laksanakan dalam rangka pembinaan mental untuk prajurit TNI. Nah, Bapak tadi mengatakan bahwa ada beberapa pembinaan mental yang disampaikan di lapas-lapas ya Pak ya. Tentu yang Bapak maksud adalah lembaga pemasyarakatan umum, demikian. Bukan, lembaga pemasyarakatan militer. Oh, lembaga pemasyarakatan militer, bukan umum ya Pak ya. Nah, berarti selama ini pencerahan atau pembinaan mental terhadap, maaf, tanda kutip narapidana ya Pak ya, sudah berjalan untuk memberikan pembinaan mental pada lapas-lapas tersebut. Sudah berjalan. Kita melaksanakan ini bekerja sama dengan Babinkum TNI. Babinkum TNI. Kemudian kita juga bekerja sama dengan Bintal yang berada di daerah. Baik. Bintal Lantama, Iya. ya, Bintal di Lanut-Lanut. Baik. Lanut Angkatan Udara. Iya. Kita bekerja sama dalam rangka memberikan pembekalan sekaligus Konseling, iya. untuk penghuni yang ada di lapas tersebut. Lapas, lembaga pemasyarakatan militer. Militer Pak ya. Nah, terkait konseling atau mungkin pembinaan mental dalam situasi COVID-19 sekarang ini, apakah tetap protokol kesehatan dilaksanakan di sana? Tetap dilaksanakan. Sekarang ini pelaksanaan kegiatan kita laksanakan melalui virtual. Oh begitu, ya. Apabila kita bisa melaksanakan secara fisik, namun kita batasi orangnya. Kemudian kita tetap protokol itu kita jalani. Tetap dijalankan ya? Tetap dijalankan. Luar biasa. Pusbintal sudah banyak bekerja tentunya Pak ya dalam rangka menghadapi dan mencegah penyebaran COVID-19. Baik Bapak, tentu dari perbincangan saya pada malam ini, kira-kira apa sih pesan Bapak? Atau mungkin Bapak ada ucapan gitu yang mungkin bisa disampaikan kepada TNI, yang mungkin juga teman-teman kita yang sedang bertugas. Kira-kira silakan Bapak menyampaikan. Ya baik. Kepada seluruh prajurit TNI, pegawai negeri sipil, dan juga keluarga besar TNI, dan seluruh masyarakat dalam rangka memperingati Idul Adha 1441 Hijriah, agar seluruhnya selalu mematuhi protokol kesehatan atau protokol COVID yang telah ditentukan oleh pemerintah, agar kita bisa selalu menjaga kesehatan, ya, kemudian tetap menjaga keamanan dan keselamatan diri pribadi, keluarga, dan juga lingkungan. Kemudian atas nama Pusat Pembinaan Mental TNI, saya Kapus Bintal TNI beserta seluruh personel Pusbintal TNI mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Semoga kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mewujudkan kehidupan baru, ya, atau new normal yang produktif dan aman. Demikian. Baik, Bapak, terima kasih atas kehadirannya dan bincang-bincang pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Demikian Sobat Podcast Puspen TNI. Jangan lupa subscribe pada channel kami dan tentunya salam merah putih.